Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun waslih lakum khotoyakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabin karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna indatan syuri indallah isna asara bi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atum qurum. Zalika dinul qayyim fala tatlimu bina anfusikum wa qatilu musyrikina kafah kama yuqatilunakum musyrikina kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, jamiah Jumat yang dirahmati Allah, yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam rahmat barokah nikmat yang begitu besar dan banyak secara dohiriyah, nikmat longgarnya waktu, sehatnya badan, kesempatan, kekuatan dan umur panjang. Secara dohiriyah yaitu nikmat namanya ketenangan yang diwujudkan iman, Islam, ihsan, sehingga siang hari ini kita memenuhi panggilan Allah dan penuh munajat kepadanya. Pak, insyaallah segala amal diterima dan segala dosa diampuninya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada penghulu alam junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan para sahabatnya, dan semoga pula terlimpahkan pada kita umat Islam seluruhnya dengan harapan nanti di hari kiamat cepat mendapatkan syafaatnya. Amin. Yang ketiga, marilah kita sama-sama juga meningkatkan iman, ilmu dan amal. Semuanya ini intinya hanya kita persembahkan hanya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamiah yang dirahmati Allah, saat ini kita memasuki tahun baru Hijriah 1443. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan iman, Islam, keselamatan dohir dan batin, alhamdulillah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayatnya mengenai bulan-bulan karum. Inna indatan suri indallah isna asaro, yaitu hitungan bulan di sisi Allah, yaitu isna asaro ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atum qurum, di dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan. Menurut para alim mufassir yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, atau diurutkan yaitu dari Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Mengapa bulan-bulan ini dimuliakan oleh Allah? Dalam kandungan 4 bulan ini di sana ada kemuliaan-kemuliaan. Ya, pertama hal ini bulan yaitu Muharram, maka keterangan ini di bulan Muharram dengan kemuliaan yang namanya Asyura, yaitu 10 Muharram. Jamiah yang dirahmati Allah yang saya hormati, pertama yaitu di dalam Muharram ini ada 10 kemenangan para rasul. Yaitu artinya rasul-rasul yang berbagai macam ancaman, intimidasi dan lain sebagainya ini diselamatkan oleh Allah, dimenangkan pada tanggal 10 Muharram. Pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika dicipta di surga, Allah mempersilahkan nikmati fasilitas yang ada di dalam surga. Tidak ada pasangan, diciptakan pasangan yang namanya Hawa.
maka keduanya dipersilahkan untuk menikmati fasilitas surga. Dari diciptakannya istana yang dibuat dari emas, ya aneka menu makan dan minuman yang begitu disediakan, hanya tinggal perintah bidadari yang menjadi pelayannya. Dan buah-buahan di lingkungan istana di surga itu diciptakan oleh Allah, dan di batin pun yang namanya buah itu sudah mentelung, tinggal memetik saja. Adam nikmati semuanya ini. Tapi satu Adam, jangan sampai sekali-sekali mendekati buah koldi, apalagi makan Adam. Keduanya tidak boleh. Bahkan di surga ini tidak hanya manusia yang diciptakan, juga ada iblis. Karena iblis tidak suka dengan Adam, akhirnya iblis membujuki. Bagaimana Adam mendapat murka Allah, akhirnya dipujuki untuk mendekat dan mohon, yaitu buah koldi. Akhirnya Adam dan Hawa mendekat sampai memakan, akhirnya Allah mengetahui dan diusirlah. Allah murka kepada Adam dan Hawa, akhirnya diturunkan ke bumi. Yang namanya dunia, yaitu menyesal sangat luar biasa Adam dan Hawa. Di surga segala sesuatu tinggal menikmati. Setelah turun ke dunia, akan makan nasi satu piring itu memerlukan proses 5 bulan. Pakaian itu mau pakai pakaian satu sarung saja 1 tahun prosesnya. Dari menanam bahannya, ya, memanen, lalu memproses, itu begitu dunia. Akhirnya Adam Hawa menyesal. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya Nabi Adam taubat, menyesali perbuatannya, dan tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Ketika berdakwah sangat sulit. 100 tahun itu hanya dapat 11 pengikut. Masya Allah, Allahu Akbar. 100 tahun dapat pengikut 11. Dan juga diiringi banyak ancaman-ancaman, tentangan-tentangan, rintangan-rintangan. Sampai anak dan istrinya pun tidak senang kepada ajaran tauhid yang dibawa Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya Nabi Lut berdoa, ya Allah, saya tidak kuat, tidak mampu mengajak dakwah kepada umatmu, ya Allah. Banyak ejekan, banyak rintangan, banyak ancaman. Maka turunlah azab, ya Allah. Ya Nuh, tapi nanamlah dulu pohon jati. Setelah besar buatlah kapal. Akan terjadi yaitu namanya bencana banjir bandang yang sangat dahsyat. Akhirnya singkatnya cerita, Nuh lalu setelah menanam dan memanen pohon jati, akhirnya dibuat kapal dan mengajak pengikut-pengikutnya supaya naik kapal, termasuk anak dan istrinya menantang, tidak mau. Sampai bicara begini, wah Bapak itu bagaimana, musim terang kayak gini kok akan ada banjir bandang. Bapak itu kacana Rasul Allah kok begitu kayak tidak waras begitu. Kan'am anaknya. Maka terjadi juga banjir bandang, Masya Allah. Lot, apa itu Kan'am, ini akan terjadi banjir bandang. Istriku, ayo naik kapal, akan terjadi banjir bandang yang sangat dahsyat. Ya Papa, nanti kalau terjadi banjir bandang saya akan naik ke puncak gunung. Akhirnya terjadi banjir bandang yang sangat dahsyat sampai menenggelamkan gunung. Menurut cerita niki Nabi Nuh alaihissalam ini banjirnya dahsyat sampai menenggelamkan gunung, lamanya 6 bulan. Coba bayangkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka bencana yang sangat luar biasa. Sepanjang perjalanan hidup tidak ada bencana banjir dahsyat apa tidak ada kecuali apa yang dialami Nabi Nuh alaihissalam. Sampai menenggelamkan gunung. Coba bisa bayangkan, andai kata tanah Jawa ini ada banjir bandang, Gunung Lawu, Merapi tenggelam, itu masyarakat sekeliling kita ini akan jadi apa? Hanyut habis. Maka orang-orang yang mengikuti naik kapalnya Nabi Nuh selamat. Ini masuknya apa? Ini isyarah. Kalau zaman sekarang bisa dipahami, orang kapal ini bagikan masjid. Orang-orang yang selalu naik kapal, masuk kapal akan terjadi banjir bandang, bencana dahsyatnya apapun akan selamat. Termasuk corona ini. Ini kan bisa diibaratkan banjir ini.
bencana. Bagi orang-orang yang sering ke masjid taat kepada Allah, setiap dipanggil datang, maka akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari bencana ini. Dianalogikan begitu. Inilah Jamiah Rahimakumullah. Nabi Lut demikian juga. Nabi Lut ini malah ejekannya umatnya malah lebih mengerikan. Yaitu namanya ejekan umat Nabi Lut itu kan homoseks. Laki-laki cinta kepada laki-laki, laki-laki gandrung sama laki-laki, laki-laki sul dengan laki-laki, perempuan cinta perempuan, perempuan yang namanya sul dengan mencintai perempuan. Mengejek di muka Nabi Lut alaihissalam. Coba bayangkan. Akhirnya doanya sama Nabi Nuh supaya mohon diturunkan adab, dan Nabi Lut alaihissalam disuruh pergi dari yaitu negaranya. Akan terjadi yaitu bencana gempa bumi yang sangat dahsyat. Akhirnya orang-orang yang mengikuti Nabi Lut alaihissalam selamat pada keluarganya, tapi orang-orang yang menentang hanyut, hancur musnah karena gempa bumi yang sangat hebat. Gempa buminya Nabi Lut alaihissalam ini saking dahsyatnya goncangan bumi, ini terjadi hujan batu seolah-olah bumi ini terbalik. Hujan batu yang sangat luar biasa, habis manusia yang ada di lingkungan negara Nabi Lut itu. Oleh karena itu Jamiah Rahimakumullah, siapa saja yang taat kepada kebaikan, kebenaran, taat kepada ketauhidan, taat kepada utusannya Allah Subhanahu wa taala, kepada rasul-rasulnya, maka akan diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kan terkenal pertama ketauhidannya. Ketika itu masih muda sudah benci kepada kemusyrikan, menghancurkan arca-arca Lata dan Uzza yang ada di sekitar Masjidil Haram. Ya, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam diponis oleh Raja Namrus, akhirnya dihukum dan dibakar hidup-hidupan. Yang namanya hamba Allah, kekasih Allah, Khalilullah, jadi selamatkan, dilindungi. Ya kuni badan naro, geni api, dinginlah api, dingin api. Taat kepada yang menciptakan. Ya, Nabi Ibrahim dibakar dan Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari pembakaran Raja Namrud, yaitu pada kejadian pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa demikian juga. Nabi Musa yang begitu menegakkan kalimat ketauhidan, akhirnya Fir'aun dan tentaranya yang begitu benci sangat luar biasa. Akhirnya Musa dikejar-kejar kemana-mana. Dan Musa diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tongkat. Tongkat yaitu disabetkan laut menjadi daratan, laut disabet, daratan disabet menjadi lautan. Setelah Fir'aun dan tentaranya di daratan, sabet daratan menjadi lautan. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya yaitu hancur semuanya, tenggelam di Laut Merah, dan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Kejadian ini pada tanggal 10 Muharram. Subhanallah. Nabi Yunus demikian juga, ditelan ikan yu, keluar dari perut ikan yu, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ya, Masya Allah, subhanallah, Allah Akbar. Nabi Yusuf setelah dituduh mencintai Zulaikha, akhirnya dipenjara, dimasukkan dalam sumur, dan Nabi Yusuf dikeluarkan dari sumur, diselamatkan Allah pada tanggal 10 Muharram. Termasuk Nabi Isa alaihissalam begitu dikejar-kejar Yahudi dan Nasoro, akhirnya diselamatkan Allah, dimikrokan ruh dan jasadnya sampai sekarang diselamatkan, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Inilah Jamiah. Makanya Rasul Muhammad SAW ketika di Madinah ada mengetahui orang Yahudi Syam pada tanggal 10 Muharram, ditanya, kisana, kenapa kamu tanggal 10 Muharram ini Syam? Ya Rasul Muhammad, saya Syam tanggal 10 Muharram ini syukur pada Gustiku Nabi Musa. Pada waktu itu 10 Muharram diselamatkan oleh Allah, bisa menenggelamkan, menghancurkan Fir'aun dan tentaranya. Maka sebagai umat Musa saya bersyukur mengerjakan Syam di bulan 10 Muharram itu. Lalu baginda Rasul Muhammad SAW, aku lebih hak. Kalau besok umurku di tahun depan sampai 10 Muharram, Syam saya tidak sama dengan orang Yahudi.
9 atau sampai 10 Muharram atau 10-11 atau 9-10-11 tidak sama. Nah, ini Jamiah Rahimakumullah ada dua versi pendapat ulama. Ada yang mengerjakan siam sunnah ini ada yang 9-10, boleh ada yang satu ulama 10, hanya 10 saja boleh karena Rasul belum mengerjakan. Ini monggolah kemarin kalau yang sudah siam, semoga siamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan Rasul Muhammad SAW menganjurkan yang kedua, ya, setiap tanggal 10 Muharram kita umat Islam suruh memegangi ngelus-lus, ya, kepalanya anak yatim. Barang siapa yang mencintai anak yatim, besok surganya sejajar dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Kemarin 10 Muharram. Ya, makanya orang-orang yang selalu cinta kepada Muhammad setiap tanggal 10 Muharram mencari anak yatim. Diberikan santunan bagaimana anak yatim kesobekan pakaiannya, SPP-nya menunggak, bagaimana makannya tidak kurang kenyang. Kita harus memedulikan. Insya Allah kalau kita mencintai anak yatim besok di akhirat yaitu surganya sejajar dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Inilah Jamiah wa qatilul musyrikin kapah, maka perangilah orang musyrik secara kapah. Nah, ini kan hidup ini ada yang mengajarkan itu kan perang. Apalagi zaman sekarang ini kan sangat perang. Ya, perang melawan virus corona. Kita sebagai umat muslim supaya menang, ya kita dekat kepada Allah. Yang kuasa itu Allah. Allah punya kudrah, punya irodah. Allah yang menguasai dan Allah yang punya kehendak. Ini semuanya kita dekat dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu hal-hal yang demikian ini kita jadikan ujian, dan ada orang-orang yang memang tidak senang dengan Islam dijadikan kesempatan untuk menghancurkan umat Islam. Itu ya ada berbagai macam cara umat Islam ini tidak bisa mendekat dengan Allah. Bagaimana umat Islam itu jauh dengan masjid. Ya, ini ada-ada saja orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Ya, makanya kita kuncinya bersatu. Orang kita hidup di Indonesia, kita hidup di negara yang damai, aman, sentosa, kita hidup di negara yang makmur. Kita untuk melanggengkan kemakmuran persatuan ini kita tegakkan. Di mana-mana kita harus bersatu sesama bangsa Indonesia. Bab kita kalau tidak bersatu, kejadian yang semacam ini banyak sekali orang yang mengadu domba. Dan bahkan ada di YouTube itu ada orang yang negara-negara menginginkan akan dibagi-bagi katanya. Kalimantan Cina, Papua Amerika katanya. Apa itu yang namanya Sulawesi Australia, karena walau bisa benar apa enggak. Itu jadi skenario, maka kita kuncinya hanya bersatu. Kalau kita bersatu, bangsa Indonesia bersatu, maka orang-orang kafir, orang-orang zalim itu tidak akan mampu karena ridho dan perlindungan Allah. Qul ja'al haqu wa ja'al batil. Apabila datang kebenaran maka hancurlah kebatilan. Alhamdulillah hari ini Istiqlal sudah dibuka Jumatan. Ya, malah kita yang berada di mana saja kuncinya hanya dekat kepada Allah dan saling kasih sayang kepada sesama umat Islam khususnya umumnya dan bangsa Indonesia. Kalau kita seluruh warga Indonesia bersatu, maka tidak akan mudah diadu domba, tidak akan mudah terpecah belah. Maka Indonesia tetap utuh. Ya, amanat dari Allah tetap milik bangsa Indonesia. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan pada hati-hati nurani kita semua umat Islam khususnya dan umumnya bangsa Indonesia supaya berpegang teguh kepada NKRI harga mati, tidak boleh dipecah-pecah, dicapek-capek oleh siapapun karena ini anugerah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali menjadi milik bangsa Indonesia, selamanya tetap milik bangsa Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesatuan, keteguhan, keimanan dan kita semua bisa menjaga persatuan kesatuan dan insya Allah kita tidak akan mudah dicoba-cabai, dipecah belah dan insya Allah kita tetap bersatu, padu menjadi bangsa aman, adil, makmur, sejahtera dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Jalon payakum minal faizинal aminin wa khalaqnakum bi jumrat bi ibadi sholihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrinal insana lafi khusrin ila ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbik bir barakam wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu syaitul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa sallimu tasliman katsira amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabin karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ayya'i minhum al ambat innaka samin qaribun mujibud da'wat rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana fatahna bi rajaqtana wa ja'alna halalan thayyiban mubarakan wal kasyuru bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li bidari wa barik li fi rizqi Allahumma dikrika wa syukrika wa kusni ibadatik Allahumma duka minal khami wal khazan wa'udka minal jajji wal kasal wa'udka minal jubnil fuqal wa'udka min ghurabati dain wa qahri rijal Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma taj'alni bi iradatika bi qudratika fi qaulika bi quwwatika wa qaharika wa jabarika innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun bismillahirrahmanirrahim yanduru masmi syaun bil ardi wala bis sama wa wasamin anin kul ja'al haqq wa ja'al batil la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim Allahumma qatim lana bil iman Allahumma qatim lana bil islam Allahumma qatim lana bil khair Allahumma qatim lana bi husnul khotimah aqulu la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fid jasadina wa jihadatan bil imina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut Allahumma win alaina bi syakaratil maut wa najata minan nari wal abandal kisyab Allahumma nas'aluka bi ridhaka wal jannah wa na'udzubika wa saqatika wa nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.